Assalamualaikum, selamat datang di Lavender Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal-soal penalaran matematika dengan subbab pengukuran dan geometri. Penasaran kan? Kita coba bahas soalnya. Oke, saya sudah share soal yang bisa kita pelajari bersama ya. Langsung saya bacakan soalnya. Seseorang akan membangun 4 buah pagar dengan keliling pagar 120 meter dilihat dari atas tanah. Pagar-pagar tersebut dibuat untuk membatasi daerah yang berbentuk segitiga sama sisi, bujur sangkar, segi 6 beraturan, dan persegi panjang. Jadi ada 4 bentuk model geometri bidangnya ya. Diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Nah, pernyataan 1-4 ini mana saja yang benar. Kalau dilihat kalimat pernyataan pertama, daerah yang berbentuk bujur sangkar memiliki luas yang paling besar. Oh, berarti kita membandingkan luas dari keempat bentuk ini. Nah, mudah-mudahan udah pada jago nih. Kita coba sekarang. Berarti yang dibutuhkan adalah luas dari keempat bentuk ini. Kita coba satu-satu dari segitiga dulu. Ini gambar segitiga misalnya seperti ini. Nah, segitiga kalau sama sisi berarti kan panjang sisinya X, X, X ya, berarti ada 3 ya. Oke, ada 3. Jadi kita pakai langsung 3X sama dengan 120. Ini kan keliling. X-nya 40. Berapakah luas segitiganya? Luas segitiga ketika ada 3 sisi yang sama panjang, berarti pakai sudutnya 60 derajat. Nah, luasnya pakai yang ada sinnya, setengah kali sisinya 40 kali 40 lagi, kemudian dikali sinus sudut 60 derajat ya. Oke, ini kalau dihitung berapa nih? 800 dikali sin 60 berapa? Setengah akar 3. Jadi luasnya segitiga tersebut adalah 400 akar 3. Atau mendekati 692, sekian. 692, sekian. Lanjut, berikutnya gambar berbentuk bujur sangkar. Gambar berbentuk bujur sangkar, misalkan seperti ini. Oh, maaf. Ya, seperti ini misalnya gambar berbentuk bujur sangkar. Berarti sisinya ada 4 ya. Sisinya ada 4 karena bujur sangkar berarti panjangnya sama semua. Oke, berarti sisinya ada 4X. 4X sama dengan 120, berarti X-nya berapa? 30. Maka luas bujur sangkarnya berapa? Sisi kali sisi, 30 kali 30. 900. Nah, ini lebih besar dari segitiganya. Berikutnya segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan adalah berbentuk segitiga-segitiga sama sisi sebanyak 6. Karena segi 6 beraturan berarti jumlah sudutnya, besar sudutnya di situ 360 dibagi 6 ya, 60 derajat. Jadi kita seperti menghitung satu buah segitiga sama sisi. Satu buah segitiga sama sisi. Lalu nanti tinggal dikalikan 6. Besar sudutnya 60. Ya, besar sudutnya 60.
Panjang sisinya berapa? Karena segi 6 beraturan berarti kan 6x tuh, ada sisinya ada 6 ya. 6x sama dengan 120. Berarti x-nya 20. Nah, ini panjang sisinya 20 nih. Luasnya seperti menghitung luas segitiga tadi, untuk satu buah segitiga dengan sisi 20 ya, setengah kali 20 kali 20 kali sinus sudut yang diapit, yaitu 60 derajat. Jadi berapa nih? Setengah kali 20, 10 kali 20, 200. Dikali sin 60, setengah akar 3. Luasnya 100 akar 3. Untuk satu buah segitiga. Karena ini segi 6 beraturan, berarti luasnya tinggal dikali 6. Ya, jadi luasnya adalah, gimana nih pindah? Luasnya adalah 6 dikali 100 akar 3. 600 akar 3. Atau mendekati 1039 lah, kurang lebihnya ya, 1039, bla bla bla. Yang terakhir bentuknya apa, Dedik? Bentuknya persegi panjang. Yang terakhir bentuknya persegi panjang. Misalnya seperti ini. Nah, kalau persegi panjang nih, sisinya beda. Tidak semuanya sama seperti yang tadi. Berarti ini yang sama, X misalkan ya, yang atas juga X, kemudian yang samping ini Y sama Y. Berarti panjang sisinya berapa tuh? Kelilingnya dulu deh. 2X ditambah 2Y sama dengan 120. Dibagi 2 semua, X tambah Y sama dengan 60. Berapa luasnya? Luas maksimum. Nah, ini ada hafalin aja ya. Luas maksimum dicapai pada saat X dan Y bernilai sama. X dan Y bernilai sama. Sama-sama berapa? Supaya kalau dijumlahin 60. Sama-sama 30. Setuju ya? Jadi luasnya maksimum 30 kali 30. 900. Nah, dari keempat nilai ini, maka pernyataan pertama kita baca, daerah yang berbentuk luas bujur sangkar memiliki luas yang paling besar. Bujur sangkar luasnya 900. Salah, yang paling besar adalah segi 6 beraturan. Jadi pernyataan yang nomor 1 salah. Karena pernyataan nomor 1 salah, maka nomor 3 juga salah. Nah, enaknya gitu kalau asosiasi ya. Kita cek nomor 4. Luas daerah yang berbentuk segi 6 beraturan lebih besar daripada luas daerah yang berbentuk bujur sangkar. Benar. Nah, harus ngecek nomor 2, karena bisa ada pilihan 2 dan 4. 2. Daerah yang berbentuk segitiga sama sisi memiliki luas yang paling kecil. Ya, 692 ini luas paling kecil. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Jawabannya C. Bisa dipahami? Lanjut. Oke, saya bacakan soal berikutnya. Sebidang tanah berbentuk segitiga dengan setiap titik sudutnya diberi tonggak pembatas A, B, dan C. Jika jarak antara tonggak A dan B adalah 300 meter, kemudian sudut ABC sama dengan 45 derajat, dan sudut BCA sama dengan 60 derajat, maka jarak antara tonggak A dan C adalah berapa meter? Oke, yang pertama kita coba buat gambar segitiganya dulu ya. Oke, kita coba gambar segitiganya. Ya, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita kasih nama tonggak A, B, dan C.
Jarak antara A dan B berapa tadi? 300 meter. Sudut ABC berarti sudut di B-nya 45. Sudut BCA berarti sudut di C 60. Kan gitu ya. Kemudian yang ditanyain jarak antara tonggak A dan C. Berarti yang ini, misalkan ini X yang ditanyain. Oke, begitu. Nah, untuk mencari panjang X, di sini kan ada dua sudut dan satu sisi. Berarti kita gunakan aturan sinus. Ya, masih ingat bunyinya gimana aturan sinus? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi kalau kita tulis di sini X per sin sudut di depannya, sin 45 sama dengan 300 per sin sudut di depannya 300, 60. Berarti sinus 60. Kali silang, X sama dengan 300 dikali sin 45, sudah hafal sin 45 ya, setengah akar 2. Dibagi dengan sin 60, sin 60 juga sudah hafal, setengah akar 3 ya. Nanti setengahnya bisa dicoret. Setengahnya bisa dicoret. Maka kita dapatkan X sama dengan 300 akar 2 dibagi akar 3. Nah, ini kalau dikali dengan sekawan, kali akar 3 per akar 3, maka kita dapatkan 300 akar 6 per 3. Atau 100 akar 6. Nah, sesuai dengan pilihan jawaban yang D. Demikian. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebentar, saya share dulu soal berikutnya. Kabun nama orang ya. Kabun memiliki kebun. Nah, Kabun memiliki kebun berbentuk persegi di belakang rumahnya seluas A satuan luas. Jadi Kabun memiliki kebun berbentuk persegi. Persegi itu kan berarti panjangnya sama semua ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ia ingin melebarkan kebunnya dengan menambah masing-masing sisi kebun menjadi 2 kali lipat. Nah, yang ditanyain luas daerah kabun yang baru adalah berapa? Oke, luas kebun yang baru. Nah, luas pertamanya, kita coba lihat ya, luas yang pertamanya. Itu kan andaikan sisinya adalah X, misalkan ya. Kalau sisinya X berarti kan luasnya X kali X ya, X kuadrat. Ini nilainya sama dengan A. Kemudian, Kabun ingin meluaskan kebun. Ya, digedein 2 kalinya. Misalkan jadi seperti ini. 2 kali lipatnya ya, misalkan ya, seperti ini. Nah, andaikan sekarang sisinya adalah Y. Berapa luas yang keduanya? Y kuadrat ya, Y dikali Y. Nah, tapi kan ini 2 kali lipatnya. Berarti Y ini adalah 2X. Ini juga 2X gitu kan. Dan seterusnya ya. Di sini 2X. Di sini juga 2X. Berarti 2X dalam kurung kuadrat. Atau 4X kuadrat. Karena X kuadrat nilainya adalah A, di sini X kuadrat nilainya adalah A, maka luas yang kedua adalah 4A. Seperti jawaban yang B. Demikian. Kita lanjut soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya, pada suatu toko terdapat televisi berukuran 50 inci yang sedang didiskon. Ukuran tersebut berdasarkan diagonal dari layar televisi. Nah, kalau misalkan
Ini televisinya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang dimaksud dengan ukuran 50 inci itu berarti ini, diagonal. Seret. Nih, 50 incinya tuh di sini tuh. Gitu ya. Perbandingan antara panjang dan lebar dari televisi tersebut adalah 4:3. Selisih antara panjang dan lebar televisi tersebut adalah berapa inci. Nah, adik sudah tahu tentang triple Pythagoras. Triple Pythagoras, saya rasa sudah banyak yang hafal ya ini triple Pythagoras ya. Yaitu 3, 4, dan 5. Kalau perbandingan ini adalah 3, 4, 5, nah ini nyambungnya ke sini. Berarti ini 30, 40, dan 50, seperti itu. Berarti di sini lebarnya 40 dan panjangnya 30, 30 lebarnya dan panjangnya 40. Jadi selisihnya 10. Ya, kita dapatkan jawaban yang B, 10. Paham ya? Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah balok kayu berukuran 9 desimeter dikali 3 desimeter dikali 12 desimeter dipotong menjadi kubus dengan ukuran terbesar yang dapat dibuat. Kubus tuh ukurannya sama semua ya, sisinya ya. Nah, berapakah banyaknya kubus yang dapat dibuat? Nah, ini triknya, kita harus bisa membuat perkalian yang angkanya sama semua. Jadi triknya di sini. Pertama, kalau volume itu kan sisi kali sisi kali sisi ya. 9 kali 3 kali 12. Nah, supaya terbentuk panjang yang sama, maka 9-nya kita rubah 3 kali 3 kali 3 kali 12. Nah, yang namanya kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi. Berarti 3 kali 3 kali 3 dikali 12. Nah, ini sudah terbentuk satu buah kubus. Nah, ini satu buah kubus. Ada berapa banyak? Ada 12 jumlahnya. Jadi jawabannya yang B. Clear ya? Siap. Soal berikutnya. Sebuah balok es berukuran 4 cm kali 5 cm dikali 6 cm dimasukkan ke gelas yang penuh berisi air. Apabila diketahui gelas berbentuk tabung dengan diameter alas 7 cm dan tinggi 5 cm, maka berapa cm kubik volume air yang masih tersisa di dalam gelas? Jadi balok dimasukkan ke dalam tabung. Berarti kita hitung volume balok dulu ya, volumenya balok. Atau volumenya es maksudnya ya. Volume dari es. Volume es. 4 kali 5 kali 6. Berarti berapa ini? 120 cm kubik ya. Kemudian kita coba hitung volume dari tabung ya, gelas maksudnya, volume gelas yang berbentuk tabung maksudnya gitu ya. Apa rumus untuk volume dari tabung? Luas alas kali tinggi. Oke. Pi R kuadrat kali T. Pi R kuadrat kali T. Karena diameternya ada kelipatan 7, maka pi-nya kita pakai 22/7 ya. 22/7 kali diameter 7, berarti jari-jarinya 7/2. 7/2 kuadrat. Artinya 7/2 kali 7/2 ya. Kali lagi tinggi. Tingginya 5. Nah, sini bisa dicoret 7-nya. Lalu 22 bisa dibagi dengan 2, jadi 11. Dengan demikian, berarti volume gelasnya berapa?
11 kali 7 kali 5. 35 dikali 11. 385. Jangan lupa ada per 2-nya di bawah. Nah, sudah ketemu? Berarti yang ditanyain tadi apa? Volume air yang masih tersisa. Nah, sisa ya, langsung aja ya. Sisa dari volume airnya berarti kan tinggal dikurangin. Volume gelas dikurangi dengan volume es gitu. Jadi 385 per 2 dikurangi 120. Berapakah 385 dibagi 2? 192,5. Oke. Kalau dikurangin 120, maka sisanya 72,5. Sesuai dengan jawaban yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Saya bacakan soal berikutnya. Sebuah tangga yang panjangnya 20 kaki bersandar pada dinding suatu bangunan. Kaki tangga berjarak 10 kaki dari dasar dinding. Tentukan besarnya sudut antara tangga dengan tanah. Oke, ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita buat sebuah tangga di sini. Ini tembok dulu. Bikin tembok dulu ya. Tembok, maaf. Nah, tembok, kemudian nanti ada tangga miring, tapi ini bikin dasarnya dulu. Oke, sebuah tangga yang panjangnya 20 kaki, tangganya belum dibuat ya, kita buat tangganya yuk. Tangganya kita buat. Nah, misalkan ini tangganya. Panjangnya berapa tangganya? 20 kaki. Kemudian kaki tangga berarti yang bawah sini maksudnya, berjarak 10 kaki dari dasar tiang. Berarti dari sini ke sini. Ini tiang kan tadi 10. Yang ditanyain, tentukan besarnya sudut antara tangga dengan tanah. Nah, ini dia nih sudutnya di sini nih. Berapa besar sudut alfa di sini ya? Nah, kalau kita memahami trigonometri, ini bisa kita lihat dengan sisi miring 20, lalu sisi sampingnya 10. Ya, maka pakai aturan atau memakai sudut kosinus. Kosinus alfa sama dengan 10 per 20. Berarti kosinus alfa sama dengan setengah. Nah, ini hafalan. Sudut alfanya berapa? Yang nilainya setengah? 60. Betul. Dapat jawaban yang D. Oke. Soal berikutnya. Nah, soalnya agak panjang nih. Soal berikutnya, ntar kita coba bacakan. Beberapa es dari gletser mencair akibat dari pemanasan global yang terjadi. 12 tahun setelah es menghilang, mulailah bermunculan tumbuhan kecil, yaitu lumut kerak yang tumbuh pada bebatuan. Setiap lumut kerak, pertumbuhannya hampir menyerupai bentuk lingkaran, berbentuk lingkaran, maaf. Hubungan antara diameter lingkaran dan usia dari lumut kerak tersebut dapat didekati dengan formula diameter atau D sama dengan 7,0 dikali akar T dikurang 12. Untuk T lebih besar sama dengan 12. T-nya tuh waktunya ya. Di mana D adalah diameter lumut kerak dalam milimeter dan T adalah lama tahun setelah es menghilang. Jadi setelah 12 tahun. Lanjut, Ana mengukur diameter beberapa lumut kerak. Kemudian mendapati ukurannya adalah 35 mm. Nah, pertanyaannya, berapa tahunkah sudah berlalu kondisi di mana es menghilang? Nah, jadi ditanyain T-nya ya. Nah, di sini kan sudah ada rumusnya nih.
Ini rumusnya nih. D sama dengan 7,0 kali akar T-12. Nah, sini juga sudah didapatin ukuran diameternya sudah disebutkan 35. Jadi kita tinggal lanjutin. 35 sama dengan 7,0 sama 7 sama aja ya. Dikali akar T-12. Nah, 7-nya pindah ke kiri, 35 dibagi 7. 5 sama dengan akar T-12. Dikuadratkan, 25 sama dengan T-12. Kesimpulan, T-nya berapa? 37. Seperti jawaban yang D. Oke, soal berikutnya. Saya bacakan. Jika ingin menutup meja berukuran lebar 60 cm dan panjang 150 cm dengan kain yang menjuntai ke bawah sepanjang 10 cm, maka berapakah luas kain yang dibutuhkan? Ya, luas kain yang dibutuhkan tentunya harus nutupin seluruh meja dulu. Ya, seluruh meja ini harus tertutup. Ditambah lagi dengan 10 cm di setiap sisi ya. Berarti di sini nambah 10, nambah 10, juga nambah 10, juga nambah 10 gitu. Ya, jadi di luar yang di sini tadi tambahin lagi. Oke. Jadi kesimpulannya luas kain seluruhnya yang dibutuhin adalah 150 ditambah 10 bagian bawah, 10 bagian atas ya. Jadi tambah lagi 10 dikali dengan 60 ditambah sisi kanan dan kiri nambah 10 ya. 10. Dah, gini caranya. Jadi kita dapatkan 170 dikali dengan 80. Nah, berapakah 170 dikali dengan 80? 13.600. Seperti jawaban yang E. Paham ya? Lanjut, soal berikutnya. Seorang berjalan dari titik A ke timur sejauh 4 meter, lalu ke selatan sejauh 3 meter, sampailah ke titik B, lalu ke timur lagi sejauh 12 meter, terus ke selatan sejauh 9 meter. Polanya sama, timur dulu baru selatan ya. Dan sampailah di titik C. Dari titik C dia lanjut ya, terus ke arah barat sejauh 11 meter, sampailah ke titik D. Pertanyaannya, berapakah jarak dari titik A ke titik D? Nah, kalau di dalam peta ya, dalam peta, penggunaan peta itu kita sepakati bahwa arah utara itu ke atas. Nah, gitu ya, sepakati nih, arah utara itu ke atas. Nah, kalau kita mengarah ke utara ke atas, berarti kan ke bawahnya selatan. Kanannya timur, kirinya barat, ya kan? Jadi kalau dibilang dari A, titik A, berarti ini titik A, jalan ke arah timur sejauh 4 meter. Berarti kemana? Kanan, setuju ya? Jalan ke kanan sejauh 4 meter. Set. Nah, misalkan ke sinilah. Lalu habis itu ke selatan. Selatan berarti turun dong. Ke bawah kan, selatan 3 meter ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini jalan kanan 4 meter, lalu 3 meter ke sini. Berikutnya lagi, sampai sini dia nyampe di titik apa tadi? B ya berarti ya. Sampai di titik B. Lalu berjalan lagi ke timur sejauh 12 meter. Nah, timur lagi. 12 meter, panjangnya dikit dong. Maaf. 12 meter, arahnya maaf. Nah, gini kira-kira ya. Kemudian ke selatan 9 meter. Nah, 9 meter mungkin agak panjang dikit. Oke, sampailah dia di titik
titik C. Ini titik C-nya. Titik C-nya ya. Nah, dari titik C dia berjalan ke barat. Kalau ke barat kemana berarti? Kiri, betul ya. Ke kiri sejauh 11 meter. Maaf, ini tadi 12, ini 9. 11 meter kira-kira jauh. Jaraknya segini ya, biar nggak terlalu. Nah, kira-kira seginilah. Nah, sampailah dia di titik D. Yang ditanyain apa yang ditanyain? Yang ditanyain ya, jangan tanyain jarak dari titik A ke D. Dari A ke D. Nah, ini ternyata bisa berbentuk sebuah segitiga siku-siku kalau kita tarik dari A ke bawah sejajar dengan D, kemudian dari sini tarik ke sini. Sebutlah ini misalkan titiknya namanya E. Jadi kita dapat segitiga siku-siku AED. Berapa panjang A ke E? Sama dengan 3 tambah 9, 12. Berapa panjang dari E ke D? E ke D, berarti kan tadi sisanya, ini tadi kan 11 nih. Nah, ini sisanya 1 tambah 4, berarti ini 5. Ya, dengan triple Pythagoras yang berikutnya, selain 3, 4, 5, ada yang hafal nggak? Ada. Oke, berapa? 5, 12, 13 ya. Atau dihitung pakai Pythagoras juga boleh. Panjang AD adalah 13. Seperti jawaban yang B. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, soalnya agak panjang nih, tapi tenang aja ya. Kecepatan suara bergantung pada angin dan suhu. Jika suhu S derajat Celcius, maka kecepatan suara dapat dinyatakan sebagai 331,5 ditambah 0,6 S meter per detik. Jika suhu udara 10 derajat Celcius, maka diperoleh 331,5 ditambah 0,6 kali 10. Jadi hasilnya adalah 337,5. Jadi kecepatan suaranya adalah 337,5 meter per detik. Ya, meter per detik. Ulang tahun Jakarta diperingati dengan perayaan pesta kembang api di Tugu Monas. Ketika Ferry menyaksikan dari rumah, suara kembang api terdengar tepat 2 detik setelah sinar kembang api terlihat. Ya, ini kan tadi pertama kita lihat suhunya 30 derajat Celcius. Berarti dengan rumusan yang diberikan, kecepatannya jadi gimana tadi? V-nya. V sama dengan 331,5 ditambah 0,6 kali suhu. Suhunya 30 derajat Celcius. Oke. Berarti V-nya adalah 331,5 ditambah 0,6 dikali 30. Berapa tuh? 18. Ya, betul. Jadi kecepatannya adalah 349,5 apaan? Meter per detik. Jadi kalau 1 detik jaraknya 349,5 meter gitu. Nah, berapa jauh rumahnya Ferry dari Monas? Jadi waktunya itu kan udah disebutin di sini 2 detik. Waktunya 2 detik ya. Maka jarak rumahnya Ferry adalah 349,5 dikali 2 menghasilkan berapa tuh? 699 meter. Seperti jawaban yang D. Demikianlah pembahasan kita mengenai penalaran matematika, subbab pengukuran dan geometri. Semoga bermanfaat, menjadi lebih mudah untuk mengikuti ujian. Jangan lupa like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.